أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kapan waktu makan terbaik? Ini makan terbaik itu kalau bisa sebelum matahari tenggelam, jangan makan lagi. Sesudah matahari tenggelam, jangan banyak makan. Kalau nggak terpaksa. Kalau emang nggak perlu banget, kenapa? Malam itu kayak kita mau tutup restoran. Kalau restoran mau tutup, bagus sekali. Apa yang terjadi? Kan harus bersih-bersih tuh. Nah sama, jadi malam itulah waktu kita mensuplai petugas kebersihan ke badan kita, dan jangan banyak beban sampah di badan kita. Sehingga apa? Pilihannya apa? Pilihannya pasukan pembersih paling baik. Kalau saya menganggap apa? Itu rempah sama rimpang. Rempah itu apa? Ini rempah, ini rempah. Rimpang itu apa? Rimpang itu tanaman ciptaan Allah yang akarnya, batangnya ada di bawah tanah. Contoh kunyit, jahe, lengkuas. Itu rimpang. Jadi malam, nih saya kasih tip karena gak banyak. Jadi malam itu sebelum Anda tidur, saya kasih resep istimewa. Biar pasukan pembersihnya itu kerja luar biasa. Yang pertama apa? Jahe. Ya, jahe Anda parut aja. Ya, mungkin sejempol, 2 jempol lah, parut. Lalu Anda ambil kunyit. Kunyit setengah dari jahe ukurannya. Jumlahnya. Kemudian Bapak Ibu ambil lagi ini, lengkuas. Lengkuasnya sepertiga dari si kunyit. Terakhir Anda ambil ini. Serai, apa lemongrass ya. Ini terakhir. Lalu ini Anda kasih air panas, sebaiknya ini di itu semua di apa namanya? Parut semua, kasih air panas, aduk. Nanti sampai selesai, sudah selesai semua, airnya sudah agak hangat, ibu bapak sekalian, kasih dia jeruk nipis sedikit. Dikit aja. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu Anda bisa kasih 2 pilihan untuk pemanisnya. Pemanis pertama, ibu bapak bisa pakai kurma. Di blender sama kurma, dibuka bijinya, kurmanya di blender, masukin tuh di blender, disaring dulu ya. Atau kalau enggak, Anda langsung kasih madu. Kapan waktu minumnya? Waktu mau tidur. Waktu mau tidur, kalau bisa jangan tidur dalam keadaan perut penuh. Tidur dalam keadaan perutnya kita penuh dengan petugas kebersihan. Siapa petugas kebersihannya? Rempah sama rimpang. Gitu ya. Jadi 4 hal ini atau 4 hal ini Anda pegang baik-baik. Yang pertama tadi probiotik. Ya, kalau Bapak Ibu lihat orang Korea itu kan sehat-sehat. Satu rahasianya memang mereka apapun makannya pasti ada kimchi di situ. Betul? Kenapa? Karena memang di bakteri isinya di situ sekarang. Habis itu baru makan sayur. Nah, yang pertama probiotik. Yang kedua apa? Prebiotik. Prebiotik apa ya? Sayuran, buah-buahan, madu, kurma itu prebiotik. Itu makanan. Jadi kalau kita makan misalkan tempe itu misalkan satu tempe kayak gini, misalkan bu bakteri misalkan. Ketika Anda makan kurma, bertambah dia bakterinya. Kalau bakteri makin banyak di sini, bakteri baik, apa yang terjadi? Akan memperbaiki keseimbangan pH. Jadi kenapa sekarang banyak penyakit? Karena tubuh kita salah satunya turun pH-nya menjadi asam. Tanda-tanda asam apa? Maaf, mulutnya bau, kencingnya bau, BAB-nya bau ya, BAK-nya bau, badannya bau, itu asam. Itu sebabnya kenapa bayi tidak bau ketika mereka masih minum ASI. Karena ASI itu bagus sekali. Kalau Bapak Ibu pernah lihat datanya, itu kalau dicek pH-nya sama kayak air zam-zam. pH ASI itu sama kayak zam-zam. Sebabnya tidak heran orang yang minum zam-zam itu kanker nggak bisa hidup. Kalau minum zam-zam, minum sampai kenyang. Hadisnya begitu. Ya, kalau Anda modal kurma ini kan alkali. Salah satu buah alkali loh. Dan kanker, penyakit degeneratif terjadi kalau apa? Kalau terjadi penurunan pH. Penurunan pH gara-gara apa ya? Tadi nasi, gula, tepung, segala macam itu kan pH asam semua tuh. Seperti itu. Itu sebabnya Nabi pernah mengajarkan untuk apa? Untuk 1 bulan itu beliau kurma sama air putih. Seperti itu ya. Sedikit lagi ya. Jadi probiotik, jadi ada probiotik, ada prebiotik. Yang ketiga ada rempah, ada rimpang. Ya. Yang kelima apa? Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, cobalah untuk mulai mengkonsumsi kalau bisa ya. Kalau bisa seminggu tuh 2-3 kali minum air kelapa, tapi jangan pakai gula, jangan pakai sirup. Air kelapa. Kapan waktu makan terbaik? Tadi saya katakan kalau di pohon ada, ambil dari pohon. Tapi kalau nggak ada, air kelapa dibuka langsung minum. Jangan dibuka, sebab dia apa? Teroksidasi. Dan air kelapa ini Bapak Ibu sekalian bisa Anda blender dengan rimpang airnya. Jadi air kelapa kayak begini, ya. Gunanya apa? Tadi yang resep saya tadi itu untuk promil bisa, untuk mah bisa, untuk yang mens bermasalah bisa, untuk yang brain fog itu yang otaknya konslet juga bisa. Brain fog tuh lupa, dikit-dikit lupa. Naruh jam tak tahu di mana, naruh kacamata tak tahu di mana.
Nah itu otaknya konslet dia bilang. Kenapa? Makannya dimakan nggak banyak lagi itunya, mineralnya gitu lah, seperti itu ya. Jadi air kelapa ini aja, subhanallah, modal ini 3 bulan, 1 hari satu butir kayak begini, turun loh tensinya. Air kelapa ya. Dan banyak kali bosnya yang kita bisa optimalkan ya. Jadi ada satu kata-kata yang ibu bapak sekarang itu bisa pakai ya. Ada kata-kata bunyi gini, let the food be your medicine and medicine is your food. Jadi kalau lagi makan, ini salah satu caranya saya. Kalau saya pas lagi bikin makan gitu kan, ibu bapak bisa bikin namanya rainbow salad. Rainbow salad itu apa? Buah atau sayuran dengan berbagai warna. Jadi kita lihat sebentar. Jadi buah-buahan itu baru sekalian, itu ternyata memberikan efek ke badan kita karena setiap warnanya itu punya manfaat yang luar biasa. Jadi Allah menciptakan ada warna merah, ada warna kuning, ada warna ungu, ada warna orange, ada warna putih. Semua punya manfaat. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mendapatkan ini? Jadi Anda yang makan rainbow salad itu sebenarnya bukan cuma sekedar makan, tapi Anda sedang memperbaiki gen. Karena isi dari mereka itu asam amino. Jelas ya? Misalkan begini, terong, ya. Kalau misalkan nggak bisa makan yang mentah, nggak apa-apa, dikukus juga nggak apa-apa. Terong, kemudian Anda ambil lagi brokoli atau kembang kol kayak begini kan putih nih. Ada lagi wortel, ya. Apalagi ditambahkan brokoli kayak begini. Lalu sesimpel mungkin Anda bikin. Saya kalau biasa bikinnya cuma modal jeruk nipis, kemudian lada hitam, garam, sama sedikit madu. Dan kalau Anda mau tambahkan protein di mereka-mereka ini Anda bisa pakai dengan cara apa? Kasih kacang-kacangan seperti almond, pistachio, walnut gitu. Ada protein. Atau Anda masukkan tempe ke situ. Atau kalau enggak juga Anda bisa masukkan di situ alpukat. Mau tambah lagi di sini kan banyak kayak mungkin chia seed atau apa gitu Anda pakai. Lalu di situ baru sekalian supaya dapat karbo yang sehat atau asam aminonya, potong tuh. Misalkan kurma dipotong, masukin situ juga bisa. Jadi proteinnya ada, lemaknya ada, karbo sehatnya ada. Tapi itu 3 bulan Anda kerjakan, kanker insya Allah hilang. Luar biasa kan? Kenapa? Karena dari mereka inilah sebenarnya antioksidannya. Coba lihat tadaburnya. Dari antara tumbuhan, lagi habis. Dari antara tumbuhan dan hewan, Allah lebih ciptakan lebih banyak mana? Tumbuhan loh. Ya kan? Artinya apa? Memang manusia itu nggak perlu sering-sering tiap hari makan daging. Gitu loh. Dari semua warna ini coba lihat. Dari semua warna ini, Bapak sekalian coba lihat. Warna apa? Kan ada warna orange, ada warna ungu, ada warna putih. Dari semua warna yang paling banyak Allah ciptakan tumbuhan warna apa? Hijau. Coba lihat yang paling bawah itu hijau apa? Detox. Gitu loh. Itu kan tanda-tanda semua gitu kan. Jadi semakin kita oh ternyata maksudnya begini Allah menciptakan pare. Pare ini Bapak Ibu, Masya Allah penelitian coba baca. Saya punya guru, seorang guru saya guru herbal juga, dia dokter juga. Itu dia cerita ibunya kena diabetes. Hampir tiap hari yang dimakan tuh yang pahitan semua. Dan itu subhanallah akhirnya apa? Pankreasnya sekarang membaiknya luar biasa. Karena mereka ini bukan hanya menurunkan gula darah, tapi dia punya fungsi apa? Memperbaiki sensitivitas insulin. Nih pahitan ini. Maka kalau tadi ketika bicara tentang rainbow salad itu ada warna merah, hijau, kuning, ungu segala macam. Kalau bisa dalam satu mangkok Anda makan tadi itu juga punya 5 rasa. Ada manisnya, ada kecutnya, ada pedesnya. Pedesnya kita bisa ambil dari cabai atau black pepper. Apa yang terjadi? Yang terjadi tubuh kita dari atas ke bawah mendapatkan asupan yang benar. Simpel tapi bermakna. Tambah lagi dengan cara apa? Mulai sekarang, kalau saya saran untuk sekalian, cobalah mulai untuk tidak terlalu banyak makan, tapi makannya waktu lapar aja. Berat, memang berat. Hidup sehat itu kayak orang bangun tahajud. Bangun tahajud berat nggak? Berat. Tapi wallahi saya katakan demi Allah, orang kalau maksain bangun tahajud sampai mati juga bakal tahajud. Apalagi yang hobinya, dok saya mau cheating hari ini. Cheating tiap hari bukan cheating, doyan namanya. Jadi saya sekarang sampaikan sebenarnya untuk apa? Lalu sekalian lagi-lagi mari kita niatkan kepada Allah ya untuk ini semua, dan Allah menciptakan ini semua Masya Allah luar biasa.